Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandita Dirsal Fitri dari kelas 12 bahasa 2. Saya akan menyampaikan analisis saya tentang topik yang berjudul menjadi dewasa itu keharusan apa pilihan. Sebelumnya, ini adalah catatan yang telah saya buat berisikan tentang opini saya mengenai topik. Yang pertama, saya mau bertanya, bagaimana sih pandangan kalian tentang orang dewasa, tentang menjadi dewasa? Kalau saya dulu memandang orang dewasa itu serba tahu, serba bisa, serba teratur, serba terencana, sempurna. Seperti mereka orang-orang dewasa itu menyenangkan, menjadi dewasa itu asyik. Saya berpikir mereka bisa menjawab semua pertanyaan saya, mulai dari orang tua saya, om, tante, kakak, dan orang-orang dewasa lainnya yang saya temui di lingkungan saya. Namun kenyataannya, banyak dari mereka orang-orang dewasa itu yang di kisaran usia 19 tahun ke atas, usia 20 tahun, 24 tahun sampai 25 tahun merasa takut untuk menjadi dewasa. Kenapa? Ya, pertama bisa mungkin karena tanggung jawab, karena tanggungan hidup, tanggung jawab yang lebih besar, pengeluaran ini, pengeluaran itu, biaya kesehatan, bayar pajak, asuransi, mau nikah sama siapa, tinggal di mana, biaya makan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya sendiri yang tengah berusia 18 tahun dan memasuki masa transisi pun sedikit banyak merasakan hal tersebut. Khawatir berlebih tentang masa depan, mau jadi apa, harus kemana, akan dengan siapa. Namun, tentang menjadi dewasa, menurut saya adalah pilihan. Kedewasaan pun bukan ditentukan dari tahun kelahiran, tapi kedewasaan adalah keputusan. Kita bisa memutuskan akan menjadi dewasa dengan baik dan hidup ideal, atau tetap menjadi kita yang tumpul, yang belum berkembang, yang stuck di tempat. Lalu menurut saya, menjadi dewasa itu sedikit banyak tentang mengontrol diri, mengontrol emosi, sifat, juga sikap. Lalu bagaimana tentang mengatur pola pikir, merubah mindset yang semula dari statis menjadi dinamis. Banyak orang mengatakan, banyak orang bilang kalau dewasa itu bisa dilihat dari perilaku kita, dari sikap kita, dari kelakuan kita. Contoh paling kecil dalam lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sosial kita, tempat bergaul kita dalam masyarakat. Tentang menjadi dewasa, mengontrol diri, mengontrol emosi. Tentang mengontrol diri dan mengontrol emosi, ini bisa kita latih menjadi kebiasaan. Mengontrol emosi, misalkan contoh sederhana ketika kita sedang mengantri. Kita mengantri, antriannya panjang sekali. Waktu itu panas, terik, haus. Kita bersama orang banyak, berdesak-desakan, udara pengap. Ketika mengantri, kita merasa bosan, kita merasa jengkel, kita merasa marah, kita ingin marah-marah waktu itu. Kenapa antriannya tidak kunjung sudah gitu ya. Namun kita berusaha untuk meredam emosi, menenangkan diri, mengontrol diri, mengontrol emosi. Kita bilang pada diri kita sendiri, toh nanti kalau bersabar
antriannya juga akan selesai gitu. Kemudian kita berhasil untuk mengatur, untuk mengontrol emosi tersebut, untuk menjaga sifat kita, untuk menjaga perilaku kita agar kita tidak marah-marah di depan umum, di keramaian tersebut. Itu pun sudah termasuk sikap dewasa. Dewasa ketika kita berhasil mengontrol emosi kita, ketika masalah sedikit yang kita abaikan, yang tidak kita tanggapi, toh juga tidak akan berdampak dan menjadi masalah yang besar. Mungkin itu mengenai opini saya, dan kesimpulannya adalah menjadi dewasa itu pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.